BPI Danantara meresmikan groundbreaking 6 proyek hilirisasi senilai 110 triliun rupiah. Salah satu proyek yang diresmikan groundbreakingnya adalah smelter grade alumina refinery fase kedua di Mempawah, Kalimantan Barat. Lalu seperti apa dampak pembangunan fase 2 ini untuk industri aluminium dari hulu sampai hilir? Berikut liputan jurnalis CNBC Indonesia Firda Dwi dan juru kamera Rizzi Dika dari Mempawah, Kalimantan Barat. Berikut ini. Pemirsa, upaya pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri mineral dalam negeri semakin diperkuat. Saat ini, smelter grade alumina refinery atau SGAR fase 2 resmi masuk dalam tahap groundbreaking di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek strategis ini menjadi bagian penting dalam industri aluminium dalam negeri dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor alumina. Dengan tambahan kapasitas produksi yang signifikan, proyek SGAR fase 2 ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri aluminium dalam negeri dari hulu hingga hilir, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak ekonomi bagi daerah maupun nasional. Lantas, seperti apa kesiapan proyek ini dan seberapa besar kontribusinya bagi pertumbuhan industri di dalam negeri? Simak laporan selengkapnya. Badan Pengelola Investasi BPI Danantara meresmikan groundbreaking 6 proyek hilirisasi yang tersebar di seluruh Indonesia pada Jumat 6 Februari 2026 kemarin. Ke-6 proyek hilirisasi ini terdiri dari berbagai sektor, mulai dari mineral hingga agroindustri. Aneka proyek hilirisasi yang mulai diresmikan groundbreakingnya tersebut diantaranya adalah proyek smelter grade alumina refinery SGAR fase kedua di Mempawah, Kalimantan Barat, pabrik bioetanol Glenmore fase pertama di Banyuwangi, Jawa Timur, proyek hilirisasi fase pertama biorefinery Cilacap yang berlokasi di Jawa Tengah, pabrik garam olahan Segoromadu II, dan proyek peternakan unggas terintegrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Tentunya kita dengarkan langsung bersama bahwa hilirisasi adalah menjadi program prioritas terutama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan ini juga menjadi program utama dari kami di Danantara dan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan return yang baik tapi juga dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan nilai tambah yang tentunya akan berdampak positif kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya. Dengan 6 proyek hilirisasi yang dicanangkan pada hari ini memang berjumlah total investasinya mencapai 7 miliar dolar yang tadi ada di 6 daerah, Mempawah, Banyuwangi, Cilacap, Malang, dan Gresik yang dihadirkan langsung di sini, tapi masih ada 6 daerah lainnya yang memang tapi diwakili karena memang di 6 daerah itu adalah untuk peternakan ayam atau poultry yang tadi sudah diwakili oleh daerah lainnya. Memang proyek-proyek ini mencakup sektor mineral energi dan agroindustri yang merupakan tulang punggung dari transformasi ekonomi nasional ke depannya. Kembali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa memang proyek hilirisasi ini selalu menjadi prioritas Bapak Presiden dan disampaikan secara tegas oleh Bapak Presiden terakhir dalam retret kabinet di Hambalang pada bulan Januari. Bapak Presiden menekankan percepatan proyek-proyek hilirisasi yang berdampak langsung bagi ekonomi dan masyarakat. Oleh sebab itu, kalau kita lihat memang kontribusi dari hilirisasi ini meningkat. Pada tahun 2025, proyek hilirisasi ini menyumbang kurang lebih 30% dari total investasi yang masuk ke Indonesia dalam maupun luar negeri. Itu nilainya kurang lebih mencapai 584,1 triliun. Dan ini peningkatannya kurang lebih dibandingkan tahun sebelumnya adalah 43,3%. Salah satu proyek hilirisasi yang diresmikan peletakan batu pertamanya adalah smelter grade alumina refinery SGAR fase kedua di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam sambutannya saat peresmian groundbreaking SGAR fase kedua Mempawah, Direktur Utama Mine ID Ma'ruf Syamsuddin mengatakan
Proyek Esgar Mempawah fase 2 ini akan menghasilkan 1 juta ton alumina per tahunnya. Jika digabung dengan Esgar fase 1 yang telah beroperasi, maka kapasitas produksi alumina ditargetkan naik menjadi 2 juta ton per tahun. Groundbreaking di Mempawah, Kalimantan Barat pada hari ini akan menandai terciptanya rantai industri yang utuh untuk industri aluminium di Indonesia. Fasilitas yang kita bangun saat ini bukan hanya fasilitas produksi semata, tetapi sebagai ekosistem industri aluminium nasional yang terintegrasi mencakup pasokan bahan baku, energi, infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana diketahui, Inalum saat ini mengoperasikan smelter aluminium di Kuala Tanjung, Sumatera Utara dengan kapasitas produksi sebesar 275.000 ton per tahun. Ke depan, kapasitas ini akan ditingkatkan hingga mencapai 900.000 ton per tahun. Melalui pembangunan smelter aluminium kedua berkapasitas 600.000 ton per tahun, yang seluruhnya produksinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan aluminium domestik. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan industri aluminium terpadu yang diperkuat dengan pembangunan smelter grade alumina refinery fase kedua oleh Inalum dan Antam melalui PT Borneo Alumina Indonesia di lokasi yang sama dengan smelter grade alumina refinery fase ke-1 yang memiliki kapasitas produksi alumina sebesar 1 juta ton per tahun. Sehingga kapasitas produksi alumina domestik akan meningkat menjadi 2 juta ton per tahun. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum Melati Sarnita mengatakan, groundbreaking Esgar fase kedua di Mempawah, Kalimantan Barat ini sejalan dengan asta-cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Melati, kehadiran Esgar fase kedua Mempawah ini akan mendorong pasokan alumina di dalam negeri menjadi 2 juta ton yang kesemuanya akan diprioritaskan untuk pasar dalam negeri dan sementara sisanya akan diperuntukkan bagi pasar ekspor. Jadi sebenarnya untuk Esgar 2 sendiri fungsinya dalam proses hilirisasi dari Sajita itu sendiri adalah karena faktor pembangunan smelter aluminium kita yang kedua. Smelter aluminium kita yang kedua itu nantinya kapasitasnya di 600.000, kemudian ditambah dengan existing kita di 300.000 di Kuala Tanjung saat ini, itu totalnya nantinya menjadi 900.000 ton per tahun, sehingga kebutuhan dari aluminanya sendiri di sekitaran 1,8 juta ton per tahun. Jadi dengan existing Esgar 1 juta saat ini, kami masih memerlukan sekitar 800.000 tambahan lagi. Jadi nantinya dengan Esgar 2 ini kita akan menambah kapasitas dari existing fasilitas Esgar 1 nambah 1 juta lagi sehingga nantinya totalnya menjadi 2 juta untuk kebutuhan smelter 2 nantinya. Tak hanya berupaya memenuhi pasar dalam negeri, kehadiran Esgar fase kedua ini juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pasar di luar negeri, sehingga memberikan nilai tambah bagi produk aluminium asal tanah air. Tentunya setelah kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi. Jadi saat ini total kebutuhan aluminium sendiri kan sekitar 1,2 juta per tahun ya. Kemudian untuk primary-nya di sekitar 520.000 ton per tahun. Dengan adanya aluminium kita yang kedua nanti, begitu beroperasi di 2029, nanti kita bisa memenuhi kebutuhan primary aluminium di Indonesia. Karena kebutuhan hanya 520, nantinya menjadi 900. Setelah 900.000 itu nantinya automatically secara aluminium primary kita tidak perlu impor lagi. Untuk aluminanya sendiri dengan adanya Esgar 1 dan Esgar 2, kebutuhan kami itu sudah lebih dari cukup. Karena kita hanya butuh 1,8, jadi masih ada sisa 200.000 lagi yang bisa kita ekspor. Dengan adanya proyek ini, kita tidak punya lagi ketergantungan terhadap alumina impor maupun aluminium.
Tak hanya bekerja sendiri, pembangunan Esgar fase kedua ini hingga menghasilkan alumina berkualitas merupakan hasil sinergi dengan anak usaha Mine ID dari hulu hingga hilir. Di antaranya PT Aneka Tambang Antam sebagai pemilik iup dan penyedia bauksit. Menurut Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Untung Budiharto, Antam akan menyediakan pasokan 3 juta ton bauksit per tahun yang dihasilkan dari 6 lokasi iup di 2 kabupaten, yaitu Mempawah dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Khusus Esgar ini membutuhkan sekitar 3 juta dalam 1 tahun. Kalau yang di sini di Mempawah ini kita siapkan di Landak. Memang dikhususkan untuk memberikan bahan dari sekitar IUP itu. Anak usaha Mine ID lainnya PT Bukit Asam Tbk (PTBA) juga turut berperan strategis dalam mendukung keberhasilan pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit, alumina, aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat melalui penyediaan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari ekosistem hilirisasi mineral nasional, PTBA berperan dalam memastikan ketersediaan sumber energi, power solution untuk memenuhi kebutuhan operasional smelter aluminium. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, PTBA berkomitmen menyediakan hingga 6,5 juta ton batu bara per tahun untuk memenuhi kebutuhan listrik di smelter Mempawah, baik fase 1 dan 2 yang diperkirakan mencapai 1.250 MW. Kebenaran kami ini satu grup ya, jadi ekosistemnya mereka yang dari Inalum akan menghasilkan aluminium dibantu dengan bauksit,nya. Nah, kami dari sisi supply power plant termasuk batu baranya, karena mereka tentunya sangat membutuhkan untuk yang kebutuhan listrik ini, dan kami sudah mempelajari, kami sudah pasti siap mendukung, dan kapasitas yang sementara yang kami hitung kebutuhan mereka itu kurang lebih 1.250 MW. Mungkin akan dibikin 2 kali 250 MW. Tentunya karena kami sudah berpengalaman di dalam teknologi PLTU ini, nanti kami akan mencarikan yang terbaik gitu ya. Nah, sumber batu baranya automatically karena kami penghasil batu bara 100% kami support dari kami nantinya. Jadi insya Allah ke depan dukungan support dari PT Bukit Asam untuk Inalum ini insya Allah nantinya akan menjadi lebih baik dan lancar. Nah, volumenya kalau ngelihat dari hitungan-hitungan sementara, kebutuhan batu baranya dengan 1.250 MW itu tadi, maka itu hitungan sementara itu dibutuhkan kurang lebih 6,5 juta ton per tahun. Nah, kami sudah siapkan untuk selama 25 tahun, itu kurang lebih sampai dengan 170 juta, kami sudah siapkan dengan spek tertentu. Bahkan kalau mereka nanti akan tambah lagi 5-10 tahun lagi, kami pun sudah sediakan untuk batu baranya, sehingga kontinuitasnya Inalum ini dalam menghasilkan alumina dibantu dengan Antam, dan kami dari sisi power plant-nya insya Allah sinergi di antara kami ini memberikan hasil yang positif buat Mine ID tentunya. Swasembada aluminium menjadi bagian penting dari asta-cita Presiden dalam memperkuat kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi dan penguasaan rantai nilai strategis. Dengan dukungan penuh pemerintah mulai dari kebijakan hingga penguatan ekosistem industri, Indonesia diarahkan untuk tidak lagi bergantung pada impor dan mampu memenuhi kebutuhan aluminium nasional secara mandiri. Sinergi Mine ID bersama seluruh anak usahanya menjadi kunci integrasi dari hulu ke hilir, dari bauksit, alumina, hingga aluminium. Langkah ini menegaskan komitmen membangun industri nasional yang bernilai tambah tinggi, tangguh, menghadapi tantangan global dan semakin berdaya saing di pasar dunia. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Tim Liputan CNBC Indonesia.